Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam channel ini. Dan apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kembali saya hadir untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kehidupan kita, orang-orang yang percaya, bahkan manusia di hari-hari yang terakhir ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya bahwa tujuan kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang percaya, tujuan kehidupan mereka adalah hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bahkan semata-mata untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam bacaan ini, saudara-saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, ini menceritakan tentang tipe atau keadaan orang Kristen. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa secara garis besar ada 3 golongan orang Kristen yang hidup secara bersamaan di dalam dunia atau di atas bumi ini. Nah, kita lihat saudara-saudara, golongan orang Kristen yang pertama adalah golongan orang Kristen secara umum. Kemudian yang kedua, golongan orang Kristen secara khusus. Dan yang ketiga adalah golongan orang Kristen secara inti. Saya mau uraikan 3 golongan kekristenan ini supaya kita memahami, kita bisa mengerti di mana posisi kita di dalam 3 golongan ini. Saudara-saudara, golongan yang pertama berbicara tentang orang Kristen secara umum. Dia sejak dalam kandungan ibunya, dia boleh dikatakan dia sudah terikat dengan agama orang tuanya atau keyakinan daripada orang tuanya, itu agama Kristen. Namun saudara, kita lihat bahwa tipe orang Kristen yang bersifat umum ini, dia hanya menyandang predikat sebagai Kristen, tapi dalam perilaku kehidupannya tidak mencerminkan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Dalam perilaku kehidupannya, dia tidak peduli dengan Tuhan. Dalam KTP-nya, bahkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan kependudukannya,
Semuanya bertuliskan agama Kristen. Tapi saya mau katakan saudara-saudara bahwa orang Kristen secara umum ini tidak suka untuk melakukan kebenaran. Orang Kristen secara umum ini dia hidup sesuai dengan keinginan bahkan kehendak hatinya sendiri. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia mau itu menurut pandangan dia itu benar. Tapi saya mau katakan saudara-saudara bahwa tipe orang Kristen yang bersifat umum ini jarang sekali pergi ke gereja. Tapi bicara Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Tapi tidak menunjukkan tentang perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Ya, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, masih suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata cacian, kata makian dari mulutnya sendiri, mengucapkan kata-kata yang kasar yang tidak senonoh kepada orang lain ketika hatinya tersakiti atau ketika dia merasa tersinggung. Nah, ini tipe orang Kristen yang bersifat umum ini. Saudara-saudara, tipe orang Kristen secara umum ini dia jarang sekali ke gereja. Paling kalau ke gereja itu pada saat hari Natal ya, dan kemudian ya akhir tahun dan juga ibadah tahun baru. Nah, ini orang Kristen seperti ini setelah selesai hari-hari besar keagamaan Kristen itu, dia kembali tenggelam, saudara. Masuk ke bulan Januari itu dia sudah mulai tenggelam, ibaratnya seperti kapal selam. Ya, selama dari bulan Januari sampai bulan Desember, dia terus menyelam di dalam laut. Itu tipe dari kapal selam. Nah, modal orang Kristen seperti itu, saudara-saudara. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember sebelum tanggal 24 dan 31 Desember, itu dia tenggelam di dalam dosa. Dia tenggelam di dalam cara-cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Dan tujuan kehidupannya, saudara-saudara, hanya mau mencari nama dan mencari nama dan mencari nama. Tapi dia tidak mencari Tuhan dalam hidupnya. Berbicara Tuhan itu lancar sekali, tapi ya tidak ada perubahan sedikit pun di dalam kehidupannya. Ini tipe orang Kristen yang bersifat umum. Nah, sekarang saya masuk ke dalam tipe orang Kristen yang bersifat khusus. Tipe orang Kristen secara khusus ini, saudara-saudara, setia beribadah luar biasa. Ya, setia melakukan berbagai aktivitas di gereja. Namun saudara tahu apa yang dia lakukan itu hanya untuk mau mencari nama. Apa yang dia lakukan itu hanya sebatas kesetiaan, tapi tidak dilakukan dengan dasar pengertian yang benar. Ya, dari hari Senin sampai hari Minggu atau ketemu Senin, itu ibadahnya nggak terputus. Tapi ya di dalam ibadah, ia benar-benar menunjukkan sikap yang seperti seorang malaikat. Tapi setelah keluar dari tempat peribadatan atau gereja atau persekutuan, maka hidupnya kembali sama seperti dulu. Artinya, ya masih suka melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Masih suka bermain-main dengan dosa. Bicara Tuhan nomor satu, saudara. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi ya tidak ada pertobatan dalam kehidupannya. Masih suka minum mabuk, ya, masih suka merokok, masih suka main perempuan, masih suka selingkuh, masih suka berkelahi, berhantam dan lain-lain sebagainya. Ini tipe orang secara khusus ini. Jadi saudara-saudara, ya
tipe orang Kristen secara khusus ini ya perlu diperbaiki ya, supaya ya dalam kehidupan kita itu benar-benar ya kita boleh mencapai target atau sasaran perkenanan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya membawa kita untuk kita melihat ya orang Kristen, tipe orang Kristen secara khusus terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Sekian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang ini di atas marah ya, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, yaitu berpikirnya pendek, ia berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini menjelaskan tentang tipe atau keadaan orang Kristen secara khusus ya. Dia beribadah kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya ya dia memungkiri akan kekuatan ibadah itu sendiri. Artinya tidak pernah merasakan tentang makna ibadah itu, tidak pernah merasakan tentang kuasa ibadah itu untuk merubah karakter kehidupannya, merubah hidupnya, tabiatnya, sikapnya yang jelek menjadi baik. Saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu pasti mengalami proses perubahan di dalam kehidupannya. Karena setiap peribadatan yang kita lakukan, saudara-saudara, itu mengandung kuasa. Makanya Paulus berkata, betapa agung dan mulianya rahasia ibadah kita. Ibadah itu penuh dengan kuasa, saudara. Itulah sebabnya kenapa kalau kita beribadah, ya harus kita mengalami perubahan kepada Tuhan. Karena kita beribadah dengan cara yang takut dan hormat kepada Tuhan. Kita beribadah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya, ya membuat kita bisa mengalami kuasa ibadah itu. Di mana mengalami kuasa penyembahan kepada Tuhan. Mengalami kuasa puji-pujian, ya. Mengalami kuasa firman pengajaran dalam kehidupannya. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita cari dalam hidup kita. Jadi ada ibadah yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan, tapi ada pola ibadah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi berdasarkan pola dan keinginan daripada manusia atau daripada organisasi sebuah gereja, saudara-saudara. Saudara, makanya Paulus ya punya penekanan kalau kita baca dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 23 dan seterusnya. Jelas sekali saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara-saudara, kita di hari-hari terakhir ini, ya lewat firman ini, saya mau sampaikan bahwa kita harus kembali koreksi pola ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena nanti datang waktunya ibadah kita diukur oleh Tuhan.
Berdasarkan kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1, bahwa orang-orang yang beribadah dalam bait sucinya Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan, itu ibadah mereka diukur oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa lalu diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya untuk mengukur bait suci Allah, mengukur mezbah, dan mengukur mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ibadah kita diukur. Kenapa ibadah kita diukur? Supaya kelihatan mana ibadah yang berkenan dan mana ibadah yang tidak berkenan. Kalau ibadah yang berkenan itu adalah ibadah yang dilakukan dengan rasa hormat dan takut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya ibadah itu di saat kita fokus kepada Tuhan, tidak boleh pikiran kita kemana-mana, tidak boleh hati kita kemana-mana, atau pikiran kita tuh lari kemana-mana, saudara-saudara. Ya, karena itu nanti sia-sia. Makanya Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah seperti itu, saudara, saya mau katakan, kalau ibadah ya hanya badannya, tubuhnya ada di dalam ibadah di gereja, tapi hati pikirannya mengembara ke sana kemari, keluar sana, saudara, maka ibadah model seperti itu nggak ada gunanya. Ibadah itu percuma, kata Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan ukuran daripada Tuhan. Tongkat pengukur itu bicara soal firman, saudara, yang mengukur kehidupan ibadah kita. Ya, oleh sebab itu mari saudara kita periksa benar-benar ya pola peribadatan kita selama ini kepada Tuhan. Ya, jadi ini Kristen secara khusus ini, saudara, setianya luar biasa, bicara Tuhan luar biasa, tapi ya kelakuannya, tabiatnya, karakternya tidak ya menunjukkan tentang pertobatan di dalam dirinya sendiri. Ya, tidak pernah merasakan kuasa ibadah itu di dalam dirinya. Pergi dengan kehidupan, pulang dengan dosa juga. Pergi dengan hidup yang tidak berubah, pulang juga dengan hidup yang tidak berubah. Nah, ini saudara-saudara. Dan kemudian kita lihat ya bahwa tipe orang Kristen seperti ini, saudara-saudara, tidak mengalami atau tidak merasakan kuasa ibadah itu. Karena apa? Satu, dia suka mencintai diri sendiri, orang lain tidak, hanya dia. Kemudian menjadi hamba uang. Jadi hati, pikiran, perasaannya itu hanya tertuju kepada uang, ya, hanya tertuju kepada rupiah, nilai rupiah. Nah, orang yang model seperti ini sudah diikat dengan roh uang. Saya mau jelaskan, saudara, bahwa kita butuh uang dalam segala hal, ya. Tapi kita tidak boleh diikat oleh roh uang atau kuasa uang. Ya, uang itu tidak masalah, saudara. Saya mengatakan bahwa uang itu hanya merupakan benda mati. Tapi saudara tahu rahasianya, di balik daripada uang itu ada satu roh yang bersembunyi di sana, sehingga ketika seseorang diikat oleh roh uang itu, maka hidupnya pasti tidak akan jujur, saudara. Ya, dia pasti melakukan segala hal ya yang mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak halal atau tidak benar. Ya, jadi kalau orang yang sudah diikat roh uang ini berbahaya, saudara. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mau katakan kita harus berhati-hati dengan roh uang ini, karena roh uang ini ketika menguasai seseorang, maka dia dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang nekat, bisa saja membunuh, bisa saja membohongi atau mendustai orang lain, bisa saja membuat orang lain ya hidup dalam
kesulitan dan kesukaran. Itu pengaruh daripada uang. Kemudian suka membual, ngomong besar, ya, ngomong tinggi, tapi nggak ada apa-apanya, ya. Itu orang yang suka membual, ngomong gede, ngomong besar. Kemudian sombong, angkuh, tinggi hati. Saudara dengar, orang sombong itu ya ditentang oleh Tuhan. Ya, sombong. Kemudian ya mudah memfitnah orang lain, ya, suka memfitnah orang lain. Memberontak terhadap orang tua, ini punya kaitan dengan anak-anak. Suka memberontak terhadap orang tua, ya, suka melawan orang tua. Inilah tipe orang Kristen, tapi setiap beribadah luar biasa. Tapi ya suka memberontak, melawan terhadap orang tua. Orang tua baru satu kata, satu kalimat, dia sudah 10 kata, 10 kalimat. Ya, jadi ini tipe dari anak-anak ya yang hidup atau berada pada posisi orang Kristen secara khusus ini. Kemudian tidak tahu berterima kasih, saudara. Mau menerima tapi tidak mau berterima kasih. Kemudian tidak mempedulikan agama. Nah, ini lagi sementara ngetren dalam dunia ini, saudara. Khususnya kita di Indonesia, ya. Ya, untuk pindah agama dari agama ya yang dianutnya, yaitu agama yang percaya kepada Yesus, tiba-tiba dengan mudah beralih meninggalkan, tidak memperdulikan agamanya, lalu pindah kepada keyakinan yang lain. Saudara, saya mengatakan model orang seperti ini merupakan pengawas neraka dalam kehidupan. Walaupun dia berkata, oh saya lebih tenang di agama saya yang baru, saya lebih mengerti untuk binasa, mengerti untuk menjadi pengawas neraka. Karena saya mau katakan, tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Ya, di dalam Kristen itu adalah merupakan jaminan untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena keselamatan itu Bapa sudah mengaruniakannya kepada manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, walaupun dia adalah pribadi Allah itu sendiri, tapi mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal itu melalui pribadi anaknya. Kemudian kita lihat, saudara, tidak tahu mengasihi, hawanya selalu membenci orang lain, tidak mau melihat orang lain tuh lebih lebih dari dia, lebih tinggi dari dia, tidak mau, atau tidak mau melihat orang lain lebih berhasil daripadanya. Kemudian saudara-saudara, yang berikut adalah dia suka menjelekkan orang. Ya, suka sekali menjelekkan orang, padahal dia juga, saudara, jelek, tapi dia suka menjelekkan orang lain. Heran saya. Kemudian yang berikutnya, tidak bisa mengekang diri atau tidak menguasai diri. Lalu kemudian tidak suka melakukan hal-hal yang baik, maunya terus melakukan kejahatan. Kemudian tidak berpikir panjang, segala sesuatu yang dia terima, yang dia dapatkan ya dari informasi daripada orang lain, selalu mengambil sikap dan mengeksekusi sesuatu persoalan yang dia dengar atau yang dia terima dari orang lain. Tidak berpikir panjang, saudara, yang selalu berpikir pendek. Orang-orang model seperti ini, saudara, saya mengatakan bahwa sampai kapanpun kalau dia tidak bertobat, maka tidak ada kedewasaan di dalam hidupnya. Dan kemudian hal yang lain, saudara-saudara, suka berkhianat, ya, berlagak tahu padahal bodoh. Ya, tidak tahu firman tapi seolah-olah mengerti dan memahami firman itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, padahal bodoh besar, saudara-saudara. Ya, yang berikut, hawa nafsunya sangat tinggi. Dan yang terakhir, garang. Ya, garang, suka suka marah-marah. Itu garang itu lebih dari marah. Kalau marah itu sekedar standar, tapi kalau garang itu benar-benar sudah melebihi ya batas kontrol amarah kita, itu garang namanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita masih bertahan dalam model kehidupan ya seperti golongan orang Kristen secara khusus ini?
Mari kita meningkat, saudara-saudara. Ya, kita harus meningkat. Jangan terus bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya mau katakan, saudara, bahwa kalau bertahan dalam kondisi seperti ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ya, dia tidak akan menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah orang Kristen secara inti. Nah, ini yang perlu, saudara, kita kejar dalam kehidupan kita. Orang Kristen secara inti ini, saudara-saudara, inilah orang Kristen yang sudah benar-benar ya menyangkal ya seluruh segala sesuatu dalam hidupnya. Dia benar-benar, saudara-saudara, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa, ya, meninggalkan hal-hal yang buruk seperti di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 tadi 1-5 tadi. Dia sudah meninggalkan itu, tabiat-tabiatnya yang lama sudah tidak kelihatan dan hidupnya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk dunia, hanya untuk Tuhan semata-mata. Jadi, saudara, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, dalam hidupnya apa yang dia alami, dalam dia serahkan secara total kepada Tuhan, sehingga yang mengeksekusi segala sesuatu yang dia perbuat bukan dia, tapi dia minta konfirmasi pertimbangan dari Tuhan, apakah sesuai dengan firman atau tidak. Jadi, saudara-saudara, pola orang Kristen yang ketiga ini, yaitu orang Kristen secara inti ini, dia mengalami ya sebuah kedekatan yang paling intim dengan Tuhan. Artinya dia mengalami Yesus itu secara pribadi dalam hidupnya. Ya, dia tidak praktekkan hal-hal yang bersifat dosa, hal-hal yang berbentuk kejahatan, keburukan dalam hidupnya, tapi dia melepaskan semuanya. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, bahwa barang siapa yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, ya, menyangkal segala sesuatu dan mengikut aku supaya dia layak. Ya, jadi orang-orang Kristen yang bersifat inti ini, saudara-saudara, itu dalam hidupnya itu dia bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Itu adalah cara atau gaya hidup dari Rasul Paulus. Ya, dalam hidupnya, ya, dia pernah nyatakan statement ini, bahwa dalam hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ini Kristen secara inti. Ya, dia mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Ya, dia mengalami mujizatnya, mengalami kasihnya, mengalami pengorbanan Kristus, pokoknya mengalami segala yang baik daripada Tuhan. Nah, ini Kristen secara inti, saudara-saudara. Ya, ini secara Kristen secara inti, inilah Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Ya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Walaupun disinggung, dia tetap biasa-biasa saja. Ini Kristen yang dewasa model seperti begini, saudara. Ini yang dicari oleh Tuhan. Dan Kristen yang dewasa seperti ini, Kristen yang golongan Kristen yang ketiga ini, Kristen seperti inilah yang siap untuk apa? Untuk nantinya menantikan Yesus, ya, datang kedua kali sebagai mempelai laki-laki sorga. Karena ini, saudara-saudara, ya, ini boleh dikatakan dia sebagai mempelai perempuan daripada Kristus. Ya, dia datang untuk menjemput kekasihnya. Yesus datang kembali menjemput kekasihnya. Kalau kekasihnya, hidupnya, karakter rohaninya sudah ya setara atau sudah sama dengan pribadi Tuhan. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, mari kita mau belajar untuk kita terus. Contohnya seperti murid-murid. Ada 70 murid. Ya, kemudian ada 12 murid, ya. Kemudian ada 3 murid inti, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus kemana saja pergi, kemana saja melayani,
Tiga murid ini selalu menyertai, bahkan selalu mendampingi Yesus dalam perjalanan kerasulannya, bahkan perjalanan pelayanan daripada Yesus. Contohnya ketika Yesus berdoa sudah di Taman Getsemani, lalu Musa dan Elia datang menampakkan diri kepadanya. Saudara tahu, ya, tiga murid inti ini, mereka dibawa naik gunung bersama-sama. Untuk apa? Untuk mereka diperkenankan melihat kemuliaan yang ada pada pribadi Yesus dan Musa dan Elia. Ya, sampai-sampai Petrus berkata, kami sangat berbahagia, kami sangat bersuka cita, ya, kami berada di tempat ini, dan biarlah kami membangun tiga kemah di sini, satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk guru, Rabi. Ya, saudara-saudara, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ya, firman Tuhan saya sudah sampaikan. Mari kita responi dan kita mulai menentukan di mana posisi kita. Apakah kita berada pada posisi orang Kristen secara umum, atau kita berada pada posisi golongan orang Kristen secara khusus, atau kita berada pada golongan orang Kristen secara inti. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman ini, maka timbul kerinduan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita mulai meningkat, ya, masuk dalam golongan orang Kristen secara inti, golongan Kristen yang ketiga ini, supaya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Supaya ketika Yesus datang dalam kemuliaan sebagai mempelai laki-laki sorga, Dia akan mendapati kita sudah dewasa secara rohani, dan Dia akan berkenan atas kehidupan kita. Dia akan membawa kita untuk menjadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya di dalam kerajaannya yang tidak berkesudahan, kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan. Amin buat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.